Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Adik Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Lauredah Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Al-Quran Lauredah Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya, dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, jadi berdirinya di sini saya akan mempresentasikan tentang kitab, tentang pelajaran Al-Quran hadis, yaitu tentang manusia. Manusia di dalam Al-Quran ini disebutkan dalam 3 bentuk. Yang pertama ada basyar, yang kedua ada insan, dan yang ketiga itu ada nas. Nah, kemudian bagaimana sih manusia diciptakan? Nah, manusia diciptakan dari saripati yang dari tanah kemudian menjadi mani, dan dari mani itulah kemudian menjadi segumpal darah daging, dan akhirnya dari daging itu menjadilah tulang belulang, dan tulang belulang itu dilapisi oleh daging lagi dan jadilah suatu makhluk. Nah, kemudian pada hari ke-120 atau pada umur 4 bulan Allah SWT itu meniupkan roh kepada tubuh manusia itu. Nah, kemudian dalam surat Ad-Dariyat itu dikatakan bahwa sesungguhnya Allah itu melapisi manusia sebelum lahir itu dalam 3 kegelapan. Yang pertama itu dalam rahim ibu, kemudian yang kedua itu dalam dan yang ketiga itu dalam ketuban yang elastis. Nah, kemudian dalam surat Atin ayat 4 disebutkan bahwa Allah itu bahwa Allah memberikan manusia itu tempat yang terbaik. Nah, kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 7 pula dikatakan, sungguhnya sebaik-baik penciptaan yaitu adalah dimulai dari penciptaan manusia, yaitu yang berupa dari tanah. Nah, kemudian untuk apa sih manusia diciptakan? Nah, manusia diciptakan untuk menjadi untuk sebagai khalifah di bumi. Nah, ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Allah telah mengutus langit dan gunung sebagai khalifah di bumi. Tetapi mereka menjawab, sungguhnya kami takut tidak sanggup. Hingga akhirnya manusia pun akan mengajukan diri sebagai khalifah. Kemudian Allah pun memberitahu malaikat, yang hingga akhirnya turunlah ayat 20 ayat 30. Ayat 30 dalam surat Al-Baqarah, yang artinya itu adalah sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan bumi sebagai khalifah. Aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Nah, kemudian malaikat pun membantahnya, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan manusia khalifah di bumi? Padahal mereka itu selalu melakukan pembunuhan dan menumpahkan darah saudaranya. Sedangkan kami selalu bertasbih memuji namamu. Kemudian Allah pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Akhirnya malaikat pun terdiam. Nah, kemudian akhirnya pada saat itulah diciptakannya Adam dari tanah. Nah, kemudian dari situlah turun surat Al-Baqarah ayat 34 yang bunyi itu wa id kunna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, ketika Adam itu diciptakan, kemudian malaikat, jin dan seluruh penghuni yang ada di surga itu disuruh sujud kepada Adam, tetapi kecuali iblis. Mengapa? Karena dia itu sombong. Nah, kemudian manusia diciptakan di bumi untuk melaksanakan ibadah dan untuk sebagai khalifah. Nah, kemudian untuk patuh dan untuk patuh terhadap perintahnya dan takut terhadap azabnya. Dan manusia juga diperintahkan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian manusia juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah seperti 5 rukun Islam, yaitu sholat, puasa, zakat, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Nah, kemudian ibadah dibagi menjadi 2. Yang pertama ibadah mustafadah dan ibadah murni. Nah, perumpamaan bagi manusia orang-orang Islam yang tidak melakukan ibadah kehidupannya itu bagaikan perumpamaan ketika kita membeli pulpen baru. Nah, kemudian ketika pulpen itu sudah kosong, maka pulpen itu akan dibuang. Begitu pula manusia, apabila sudah tidak ada ibadahnya sudah kosong, maka tidak ada fungsi lagi untuk hidup kecuali untuk memperkuat barisan-barisan setan. Nah, oke.
Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.